Selanjutnya kita akan mempelajari salah satu bagian dari pasal kedua. Zaharia pasal 2 mengatakan, kemuliaan Tuhan berarti Allah telah dimuliakan. Allah akan mengutus seseorang untuk memusnahkan segala bangsa dan suku. Meskipun di sini saudara Sibo mencatat bahwa engkau ini adalah Tuhan Kristus. Namun sebenarnya itu adalah saudara Sibo sendiri. Bagaimana Allah dimuliakan? Yaitu ketika saudara Sibo taat sampai mati. Sama seperti Tuhan taat kepada Bapa sampai mati. Bapa akan mengutus saudara Sibo untuk memusnahkan segala bangsa dan kerajaan. Mari kita baca sebentar. Tuhan semesta alam berkata, Setelah aku dimuliakan, Aku akan mengutus engkau untuk menyerang bangsa-bangsa yang telah menjara mereka. Sebab siapa pun yang menyentuh mereka. berarti menyentuh pupil mataku. Apakah engkau di sini merujuk pada Nabi Zakaria? Atau apakah ini Tuhan Kristus? Bukan, ini adalah saudara Sibo. Aku di sini adalah Allah. Di sini dikatakan, setelah aku dimuliakan, Aku akan mengutus engkau untuk menyerang bangsa-bangsa yang telah menjara mereka. lalu bagaimana Allah dimuliakan? Allah dimuliakan melalui Israel. Saudara Heber yang disebut sebagai Israel, taat sampai mati seperti Tuhan. Tuhan taat sampai mati di kayu salib, Sedangkan saudara Sibo juga dibunuh demi nama Bapa dan Tuhan. menyerahkan nyawanya. Setelah berkorban nyawa, setelah kebangkitannya, ia diutus oleh Allah. Setelah bangkit dan naik ke surga, Allah mengutusnya. Di sini dikatakan, Aku akan mengutus engkau untuk menyerang bangsa-bangsa yang telah menjara mereka. Bangsa-bangsa tersebut adalah mereka yang menjarah, yaitu umat Israel yang tersisa. Sebab siapapun yang menyentuh mereka berarti menyentuh pupil mataku. Artinya, siapapun yang menyentuh Israel yang tersisa berarti menyentuh pupil mata Allah. Di sini dikatakan, Lihatlah, aku akan mengangkat tanganku terhadap bangsa-bangsa. Walaupun aku di sini, menurut catatan saudara Heber, adalah Tuhan Kristus. Namun sebenarnya ini adalah saudara Heber sendiri, yang memiliki otoritas Tuhan di dalam dirinya. Ia berkata, Setelah saudara Bo bangkit, ia lalu memimpin saudara-saudari dari surga untuk melakukan apa? Aku akan mengangkat tanganku terhadap mereka. dan mereka akan menjadi mangsa bagi para budak mereka sendiri. Dengan demikian kamu akan tahu bahwa Tuhan semesta alam telah mengutus aku. Artinya, ketika saudara Sibo memusnahkan segala bangsa dan suku, orang-orang akan tahu bahwa Allah telah mengutus saudara Sibo. Apakah Bapa benar-benar akan mengutus Sibo? Ini sungguh nyata. Hal ini juga tertulis dalam Wahyu. Dalam kitab Nabi Daniel juga ada catatan seperti ini. Pada masa pemerintahan para raja tersebut, Ada yang kekal yang duduk di takhta kemuliaan Nia. yang ini adalah Bapa Surgawi, Yehua. Saat itu jutaan malaikat berdiri di hadapan Bapa. Pada masa itu, muncul seorang penjahat besar yang disebut memiliki mulut dan mata, yang menyerang umat Allah. Maka pada saat itulah, datanglah seorang yang disebut Anak Manusia, dibawa ke hadapan Allah. Lalu Bapa memberikan kepadanya kuasa, pemerintahan, dan kekuatan besar. Kemudian ia pergi untuk menyerang segala bangsa dan suku. Anak Manusia ini bukanlah Tuhan Yesus yang kita kasihi, melainkan Putra Tuhan. Meskipun saat Tuhan datang ke dunia, ia seringkali disebut Anak Manusia. Namun sebenarnya Anak Manusia yang sesungguhnya adalah Putra Manusia, yaitu saudara Sibo, yang pada dasarnya adalah Putra Allah. Jadi, Putra Allah ini turun ke dunia menjadi manusia, karena itu tubuhnya adalah manusia, tetapi di dalamnya adalah Putra Allah. Demikian pula, saudara Sibo kini tubuhnya adalah manusia, namun roh di dalamnya adalah Putra Allah dan Tuhan. Jadi, Putra yang berasal dari manusia ini adalah Putra Allah dan Tuhan. Dia yang awalnya berasal dari umat manusia ini. Bapa pun memberikan kerajaan itu kepadanya, memberikannya kepada orang yang penuh belas kasih ini. Sebagai putra, ia akan memimpin 144.000 saudara dan 24 penatua dari surga, untuk menghanguskan segala bangsa dan suku. Inilah rahasia Allah. Karena itu di sini dikatakan, setelah aku menerima kemuliaan, Aku akan mengutusmu untuk menyerang dan menjara bangsa-bangsa mereka. kalau begitu, Apakah saudara-saudari bersedia bersama saudara Sibo memerintah seluruh dunia? dan membaginya menjadi banyak bangsa? Amin. Amin.